eh, menjadi mendasar ya, mendasar. Jadi pertama itu di mana yang disebut kurikulum dalam sistem pembelajaran di sekolah. Jadi mulai dari mananya ini yang disebut kurikulum. Atau apa sih tugas sekolah? Sekolah kan tadi istilahnya mengiklankan diri ya. Dia sudah mengiklankan diri, siap menerima anak orang untuk diajak bergabung di sana itu, untuk belajar di sana. Apa tugas sekolah dalam mendidik peserta didiknya? Jadi sekolah itu memiliki tugas apa atas peserta didik yang belajar di tempat tersebut. Jadi sekarang kan sudah ada pergeseran ya, pergeseran bergeser eh, apa istilah belajar itu yang dari rumah dulu kan katanya belajar itu mah al ummu madrasatul ula katanya gitu ya. Ibu itu eh, apa tempat belajar yang paling utama. Tapi sekarang kan realitasnya tidak begitu. Banyak orang tua yang kemudian menyerahkan pendidikannya ke sekolah. Satu, yang kedua, kenyataannya kalau misalnya disuruh menulis, coba nulis riwayat pendidikan itu, yang ditulis kan sekolah, sekolah di sini, sekolah di sini, sekolah di sini. Jadi seolah-olah yang namanya pendidikan itu ya sekolah itu. Realitasnya begitu. Kalau begitu, sekolah punya tanggung jawab yang besar. Apa tanggung jawab besar yang harus dibawa oleh sekolah untuk mendidik peserta didik yang bergabung di sana? Nah, itu kan menjadi PR ya. Nah, makanya kalau misalnya kita lihat, ini kan beberapa definisi ya. Definisi kurikulum tadi sudah disampaikan oleh pemakalah dan ini juga sebagian ya, kemarin kita sudah bahas. Di situ ada beberapa yang kemudian menjadi titik tekan. Walaupun kemarin saya sampaikan bahwa definisi kurikulum itu memang beragam. Tapi paling tidak, pertama di situ ada istilah a plan or a blueprint for learning. Jadi rencana atau cetak biru pembelajaran. Nah, artinya kalau lembaga persekolahan itu mendeklar dirinya sebagai tempat belajar, nah, dia harus punya rencana. Jadi punya blueprint, rencana yang jelas. Ketika peserta didik diterima di sini, itu mau diapain? Kan gitu. Atau mungkin mengikuti definisi yang kedua misalnya. Seperangkat pengalaman atau kegiatan yang dilakukan peserta didik untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Jadi kalau seperti itu berarti peserta didik kan ada di sana ya. Jadi mulai mendaftar, masuk, diterima, mulai hari pertama dia eh, apa menyatakan diri sebagai bagian dari sekolah tersebut, disitulah dia punya pengalaman. Nah, pengalaman itu kan harus direncanakan oleh sekolah. Jadi semua pengalaman atau semua aktivitas, semua kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh peserta didik harus direncanakan. Perencanaan itu harus dikontrol, kemudian dievaluasi. Nah, masalahnya adalah perencanaannya itu ada apa enggak? Perencanaannya itu disampaikan enggak kepada semua sivitas akademis di situ. Gurunya ngerti atau enggak kalau ada perencanaan seperti itu dari sekolah. Sekolah itu siapa? Ya yang mimpin sekolah. Yang mimpin sekolah pernah enggak ngomong seperti itu? Nah, yang mimpin sekolah ini, sekolahnya ada di mana? Ada di Indonesia. Bagian dari Indonesia. Pernah enggak kemudian uh, dia merasa sebagai bagian dari Indonesia? Yang Indonesia itu punya apa istilahnya? Punya nilai-nilai yang harus diajarkan dan ditanamkan kepada semua warganya.
Nah ini kan jadi apa ya, blind ya. Jadi seolah-olah buta semuanya karena yang punya sekolah nggak ngerti nilai-nilai apa yang harus diterapkan. Ya tadi paling kurikulum di sini kurikulum eh, hafalan Quran. Seperti apa kurikulum hafalan Quran itu? Ini sekolah apa? Ya, ini sekolah di bawah eh, binaan siapa? Sekolah ini tidak berdiri sendiri, dapat izin apa enggak? Dapat izin itu ada konsekuensinya. Jadi memperoleh izin sebagai lembaga yang diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran itu ada konsekuensinya. Tahu nggak konsekuensi itu? Nah ini jadi kita kita yang belajar ini harus harus mulai memahami di sana. Jadi kalau teman-teman jadi pemilik sekolah, jadi kepala sekolah, atau jadi apalah ya yang kemudian membina lembaga-lembaga itu harus paham betul. Mulai konsep itu harus betul-betul matang bahwa sekolah ini seperti ini, nah, dia punya ya punya perencanaan seperti ini loh yang dilakukan oleh sekolah untuk semua yang menjadi sivitas akademis di sini. Nah, ada nggak itu blueprintnya? Atau misalnya ini, yang ketiga itu, proses yang dinamis dan fleksibel yang merespon kebutuhan, minat, dan kemampuan peserta didik. Artinya, kurikulum itu berarti kan tidak tidak apa sesuatu yang jumut ya, bukan jumut. Karena ternyata kebutuhan kebutuhan masyarakat itu berkembang. Jadi kalau misalnya ada kurikulum berubah, itu sesuatu yang wajar karena kebutuhan masyarakat berubah. Jadi bukan keluhan. Respon itu justru harus cepat. Nah, itu. Jadi ini di sini pentingnya pengembangan kurikulum. Jadi sekolah satu sebagai bagian yang dikasih izin tadi harus sadar, oh saya dikasih izin untuk mendirikan dan melaksanakan pembelajaran. Berarti apa nilai-nilai yang harus ditanamkan di sana? Mana yang harus dikembangkan sebagai ciri khas? Kalau tadi istilah Pak Bagus tadi, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang namanya satuan pendidikan itu sekolah. Jadi satuan pendidikan itu maksudnya sekolah. Kurikulum tingkat sekolah itu kurikulumnya sekolah. Kurikulum sekolah A, kurikulum sekolah B, kurikulum sekolah C, kurikulum sekolah D, dan seterusnya. Semua sekolah itu harusnya punya kurikulum. Kurikulum yang dimiliki oleh sekolah itu harusnya adalah kurikulum khas sekolah. Kurikulum khas sekolah itu harusnya kalau sekolah ini di bawah kementerian mendapatkan izin dari Indonesia, ya keindonesiaannya itu jangan hilang. Kewajiban-kewajiban itu jangan hilang. Nah, ini kan hal paling mendasar. Jadi pemerintah kalau menuntut, misalnya pemerintah menuntut, ada ini harus disampaikan, ini harus dilaporkan, ini harus perbaiki seperti ini. Itu tuntutan itu dalam rangka mengontrol apa yang harus ditanamkan di sekolah tadi supaya tidak lepas. Benar nggak? Saya itu punya ini loh. Saya hanya kayak kalian boleh lembaga pendidikan itu boleh didirikan oleh masyarakat. Masyarakat boleh mendirikan lembaga pendidikan, tapi ini loh yang harus diajarkan dan ini harus saya kontrol bahwa ini itu betul diajarkan. Nah, kontrol-kontrol itu ya sah-sah saja pemerintah kemudian melakukan seperti itu kan begitu. Nah, kita harus ini makanya ada implikasinya. Jadi posisi kurikulum dalam pembelajaran itu dapat dilihat sebagai komponen sentral. Nah, komponen sentral ini memandu dan membentuk proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran dipandu. Nah, terus proses pembelajaran itu seperti apa perkembangannya, berkembangnya harus kemana, arahnya kemana, nilai-nilai apa yang harus dikembangkan. Ya.
Maka kurikulum itu memberikan arah, ruang lingkup, urutan, koherensi kegiatan, pembelajaran. Ini semua. Jadi menyatu kurikulum itu bagian yang tidak terpisahkan dalam proses belajar di sekolah. Kurikulum juga mencerminkan nilai-nilai keyakinan. Karena tadi anak ini harus dikembangkan seperti ini. Dan asumsi pendidik serta peserta didik. Jadi begini teman-teman sekalian, coba saya tanya deh, apa sih yang dikembangkan oleh sekolah terhadap peserta didiknya itu apa? Jadi peserta didik ini, murid nih, siswa ini, ketika sekolah, mereka itu apanya yang dikembangkan? Apanya? Satu, apa? Ada yang Kemampuan kemampuan. Kemampuan apanya nih? kemampuan eh, dalam belajar. Kemampuan belajar. Oke. Jadi gini, pertama kognitifnya kan harus berkembang, ya kan? Jadi kalau anak ini kan terlahir layak lamu nasyai'ah, belum ngerti apa-apa. Kami punya potensi. Wajah alakumusam awal absor wal afidah. Nah, potensi inilah yang harus dikembangkan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahu malal malaikati dan seterusnya misalnya. Nabi Adam itu diajarkan oleh Allah supaya apa? Supaya ngerti, terbuka cakrawala pengetahuannya. Jadi satu, misalnya, nah ini jadi ada aspek kognitif, aspek afektif, aspek sosial, aspek budaya, aspek psikomotorik ini dikembangkan oleh sekolah. Ya. Tapi paling enggak ini nanti kok apa psikomotoriknya itu menyatu dalam mereka sebagai bagian dari makhluk sosial itu dia harus punya kemampuan seperti apa. Jadi paling enggak nih ya sekolah itu punya tanggung jawab mengembangkan ini aspek kognitifnya misalnya gitu ya. Nah ini nanti kurikulum harus mengarah ke sana. Jadi bagaimana kurikulum itu memfasilitasi pengembangan pengetahuan, pengembangan keterampilan, pengembangan pemahaman dalam berbagai domain pembelajaran. Yaitu fungsi kognitif yang harus dimiliki, yang harus ada dalam kurikulum, dan itu harus dikembangkan oleh sekolah, direncanakan oleh sekolah, diawasi oleh sekolah. Jadi direncanakan oleh sekolah, dilaksanakan oleh sekolah, diawasi oleh sekolah, dievaluasi oleh sekolah. Nah, supaya nanti apa? Orang tua yang tadi sudah terlalu percaya dengan sekolah, saya sudah terlalu percaya nih, oke, saya bayar berapa saja boleh lah. Ya. Nah, itu misalnya sekolah-sekolah tertentu yang biayanya cukup tinggi, ini sekolah-sekolah yang didirikan oleh masyarakat itu kadang-kadang ada yang biaya yang tinggi, oke, nggak apa-apa. Saya tidak punya kemampuan untuk mengajarkan anak saya titip. Nah, tapi apa yang kemudian dikembangkan oleh sekolah itu? Kan gitu, ada timbal baliknya. Nah, sekolah harus harus apa? Dia harus holistik, the whole, semua perangkat sekolah itu harus tahu hal itu. Jadi disitulah kenapa kemudian eh, pendidik itu juga guru, apa tenaga kependidikan itu juga guru. Jadi guru itu bukan hanya yang mengajar dalam kelas. Harusnya sekolah itu apa tukang bersih-bersih, OB-nya, satpamnya itu semua berfungsi mendidik. Semua berfungsi bagaimana supaya kurikulum yang direncanakan di sekolah itu berhasil. Tingkat pengetahuan peserta didik ini berkembang. Disitulah kemudian kalau ada anak yang tidak berkembang, kenapa? Kalau ada anak keterampilannya kok kurang maksimal, kenapa? Jadi fungsi-fungsi itu yang harus dilakukan oleh sekolah setiap hari. Itu yang harus dikontrol oleh kepala sekolah. Nah, kepala sekolahnya rapat mulu, rapatnya nggak jelas kemananya gitu ya. Kadang-kadang nggak tahu gurunya ini kepala sekolahnya kemana mau minta tanda tangan. Nah, sementara gurunya nyari tanda tangan, jadi repot kan? Nah, itu. Ada fungsi afektif. Kurikulum mendorong pertumbuhan sikap, nilai, dan emosi yang mempengaruhi perilaku dan kepribadian peserta didik. Nah, itu kurikulum itu juga harus ke sana. Disitulah maka kalau misalnya ada yang tertulis dan tidak tertulis misalnya, tidak tertulis itu kan eh, apa muncul karena ada pembiasaan-pembiasaan yang tertulis misalnya.
Nah, ini jadi ada fungsi kognitif, ada fungsi afektif, ada fungsi sosial. Nah, ini kurikulum tuh. Kurikulum mempersiapkan peserta didik untuk berpartisipasi dan berkontribusi pada masyarakat di dunia. Nah, disitulah harusnya itu. Eh, Kenapa kurikulum itu terus berkembang ya? Karena realitasnya dunia ini berkembang. Jadi keluhan-keluhan yang sering disampaikan oleh sebagian ya, sebagian praktisi pendidikan itu dugaan saya karena ya belum memahami betul tentang perannya di dalam lembaga pendidikan itu. Coba nanti teman-teman yang mau meneliti silakan telitilah. Seberapa paham sih guru-guru itu yang ada di sekolah atau seberapa paham penyelenggara sekolah terhadap kurikulum. Nah, itu kan bisa diteliti itu. Kalau neliti nggak usah banyak-banyak, teliti aja satu sekolah. Jadi menjadi penelitian penelitian tesis itu nanti. Jadi tingkat pemahaman penyelenggara pendidikan terhadap kurikulum ya, dan dampaknya nah, terhadap eh, apa hasil belajar. Hasil belajar siswa itu kan bukan cuma nilai. Yang sebatas yang saya baca itu yang mengatakan hasil belajar siswa adalah nilai, itu tokoh itu nggak banyak. Ya ini hasil belajar siswa itu pengetahuannya bertambah, keterampilannya semakin baik, pemahamannya semakin tajam, perilakunya semakin baik. Itu kan bagian-bagian dari hasil belajar. Dia menjadi makhluk sosial yang diterima di masyarakat. Dia mungkin menjadi pribadi yang tetap bagaimana apa warisan-warisan budaya itu dijaga ya, sambil mengembangkan yang memang perlu dikembangkan. Al-muhafadzatu gimana Bu Putri? Alal qadimi sholih Wal wal akhdu akhdu bil jadi yujadu bil aslah. asl. Nah, sekarang ada tambahannya. Jadi yang baik-baik budaya Indonesia itu tidak semuanya jelek. Budaya yang baik tetap dikembangkan. Dan itu kan yang diharapkan oleh orang tua. Orang tua siapapun pengen anaknya ini nilai-nilai kebaikan yang ada dalam keluarga itu tetap. Kan begitu. Fungsi pendidikan dalam keluarga kan begitu. Orang tua ingin apa yang dianggap baik oleh keluarga itu tetap. Sambil berkembang anaknya supaya tidak ketinggalan dalam kehidupan bermasyarakat kan seperti itu. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, kurikulum ini konsep yang kompleks, beragam, punya banyak implikasi untuk pembelajaran. Jadi kurikulum itu bukan entitas yang tetap, bukan statis. Jadi jangan kemudian kaget kalau kurikulum berubah. Jangan kemudian menerima apa adanya yang dititipkan oleh negara. Negara ini hanya titip supaya warganya menjadi warga bangsa yang baik. Tapi warga bangsa yang baik itu harus ya warga bangsa yang baik ini harus mengerti lingkungannya, harus memanfaatkan apa potensi yang ada di lingkungan itu, harus mampu mengembangkan potensi-potensi wilayahnya. Disitulah pentingnya sekolah-sekolah itu mengembangkan kurikulum. Dan kurikulum itu menjadi entitas yang hidup dan terus berkembang. Maka perlu tinjauan dan revisi terus-menerus. Lalu bagaimana? Ya kurikulum itu kan memang syarat nilai. Ya, maka mengembangkan kurikulum itu, jadi gini kalau misalnya ada nilai-nilai tadi, nilai-nilai yang dititipkan oleh negara kepada sekolah, kan seringkali sekolah itu seolah-olah menyalahkan negara. Ya walaupun saya tidak mengatakan juga eh, apa namanya penyusun kurikulum di negara ini kemudian sudah benar, ya saya tidak mengatakan itu juga. Saya hanya melihat bahwa itu ada nilai-nilai yang dititipkan oleh negara. Prosesnya kurikulum juga memang perlu banyak revisi dan banyak tinjauan kembali. Ya, jadi tapi paling tidak kita harus tahu nilai-nilai apa yang kemudian dititipkan oleh negara ini supaya diajarkan kepada semua peserta didik yang ada di lembaga kita.
Nah, itu yang kemudian perlu dikembangkan. Maka mengembangkan kurikulum itu membutuhkan pemikiran kritis. Perlu ada dialog yang rutin antara pendidik, ya. Kalau perlu peserta didik, orang tua, pembuat kebijakan, anggota masyarakat, ini semua. Nah, saya kira itu ya yang memang perlu dilakukan ya, supaya kita betul-betul lah menjadi bagian dari eh, apa masyarakat pendidikan yang tahu betul apa yang memang harus kita lakukan dan apa yang kemudian perlu kita kembangkan. Nah, masih ada